Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Slamet Haryanto dari SD Negeri 2 Tunggulsari, Kecamatan Berangsong, Kabupaten Kendal. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani dua rekan kerja saya. Yang pertama ada Kak Wahyu Tur Hidayati SPD, guru kelas 6 SD 2 Tunggulsari. Halo Kak Wahyu, bagaimana kabar? Halo Kak Slamet, alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, yang kedua ada Kak Indah Fajar Novianti SPD, guru kelas 5 SD 2 Tunggulsari. Halo Kak Indah. Halo Pak sama. Ya, baik. Kami bertiga di sini akan ngobras degulda, ngobrol santai ala Tunggulsari 2. Ya, baik Kak Indah, Kak Wahyu. Kami bertiga akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang baru, hal yang baru di SD Negeri 2 Tunggulsari ini, yaitu tentang kebun sekolah. Begitu ya Kak Wahyu, Kak Indah. Nah, baik. Ke Kak Wahyu dulu nih yang pertama ini. Kak Wahyu, apa sih yang melatar belakangi dibuatnya kebun sekolah ini? Monggo silahkan untuk bisa dipaparkan kepada kakak-kakak kita yang berada di rumah. Oke, terima kasih Kak Slamet ya untuk kesempatannya. Sedikit cerita untuk yang melatar belakangi adanya kebun sekolah di sekolah kami ini adalah letak sekolah kami yang berada di pedesaan, di mana sebagian besar dari wali murid atau orang tua dari siswa kami ini adalah berprofesi sebagai petani. Selain itu juga kita melihat ada lahan kosong Kak Slamet. Jadi sekolah kita ini, nah dari situ kita terinspirasi untuk memanfaatkan lahan kosong tersebut sebagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa, agar siswa tidak merasa jenuh ketika belajar di dalam kelas, bisa refreshing belajar di alam, begitu Kak Slamet. Betul. Ya, jadi sesuai dengan harapan dari kurikulum yang baru ini ya Kak Wahyu ya, jadi tidak monoton class is my world tapi world is my class gitu ya. Dunia adalah kelas saya begitu. Kemudian ke Kak Indah ini, bagaimana sih proses pembuatan dari kebun sekolah ini dari awal? Mungkin itu bisa diceritakan mungkin barangkali Kak Indah. Ya, terima kasih Kak Slamet. Pertama kita harus mengkoordinasikan, mengkomunikasikan kepada yang terutama kepada Bu Kepala Sekolah tentunya, Dewan Guru, penjaga, ada komite juga, wali murid, bahwasanya di lahan kosong tersebut atau lahan mati tersebut nantinya kita akan membuat suatu apa ya? Siapa Kak Wahyu? Suatu yang berbeda ya, yang kita berbeda. jadikan sebagai objek pembelajaran bagi siswa. Ya, nantinya untuk membuat anak itu lebih kreatif lagi, di mana nantinya di sana kita bisa menjadikannya sebagai media bagi anak untuk belajar. Baik, terima kasih. Jadi yang tadinya lahan itu kosong, mati, tidak bermanfaat, kita ubah menjadi sesuatu yang bermanfaat sebagai media pembelajaran begitu ya. Nah, dan tentunya proses itu juga tidak mudah, tidak singkat, kita harus mengajak, merangkul stakeholder begitu ya, ada guru, kepala sekolah, dan komite wali murid begitu. Baik, untuk saat ini kebun sekolah tersebut sudah terrealisasi ya, alhamdulillah ya. Nah, kira-kira tanaman apa saja ya yang bisa ditanam di kebun sekolah kita itu Kak Indah? Ya, baik Kak Slamet. Tentunya banyak sekali yang bisa kita tanam di sana. Contohnya bisa jagung, mungkin bisa apa namanya, terong kah, atau mungkin tomat. Cabai juga bisa. Wow. Ya, seperti bayam. Mungkin bisa juga ketela juga. Banyak sekali ternyata ya. Padi bisa enggak Kak Indah mungkin? Sepertinya kalau padi kurang kurang cocok ya, karena kebetulan kebun kita itu tidak dialiri air terus-menerus gitu ya. Keterbatasan lahan. Betul nggih. Kemudian ini Kak Wahyu, dengan adanya kebun ini, kebun sekolah kita ya, di
dilihat dari segi pembelajaran sekarang. Nah, kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa dengan memanfaatkan kebun tersebut? Oke ya, dengan adanya kebun sekolah tersebut Kak Slamet ya, kita bisa menerapkan ada 2 pembelajaran. Yang pertama kita lihat dari sainsnya dulu ya. Kita bisa mengajarkan anak mengenai panca usaha tani. Ya, dari situ anak akan belajar bagaimana sih cara bertanam dengan baik dan benar, mulai dari menyiapkan lahan, memilih bibit unggul, terus memberi pupuk, memberi air yang cukup dengan menyiram. Terus dari segi karakter, kita juga bisa menanamkan beberapa karakter pada anak. Ada karakter tanggung jawab. Jadi setiap kelas nanti kita akan bertanggung jawab untuk menyiram dan merawat tanaman tersebut. Terus ada juga dari segi kreatif. Kita juga bisa melihat kreativitas anak dalam merawat dan menjaga tanaman tersebut. Selain itu juga dari segi mandiri. Anak-anak bisa secara mandiri tanpa kita minta ya, tanpa kita suruh, nanti dia akan secara mandiri untuk setiap pagi itu untuk mengecek tanamannya, memberi air atau menyiram air kepada tanamannya. Selain itu juga anak bisa lebih lebih cinta dan peduli terhadap makhluk hidup, seperti gitu. itu. Jadi kalau selama ini anak-anak itu hanya melihat sayurnya saja, buahnya saja, tapi ini diajarkan dari awal ya, dari mulai menanam, merawat, sampai nanti hingga akhirnya itu bisa menuai hasilnya gitu ya Kak ya. Ternyata selain dari segi pembelajaran juga ada karakter juga ya tadi ya. Ada tanggung jawab, mandiri, gotong royong, peduli terhadap lingkungan ya, terhadap makhluk hidup begitu. Wow, luar biasa, ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Iya, alhamdulillah kita punya kebun ini. Ya, kemudian ini dari Kak Indah nih yang kebetulan kemarin baru saja praktek langsung di lapangan bersama anak-anak. Kira-kira bagaimana perasaan anak-anak kemarin ketika diajak berkebun langsung, Kak Indah? Tentunya anak-anak itu akan merasa senang karena mereka itu cenderung kalau diajak berpetualang di luar kelas itu cenderung pikiran mereka itu bahagia, lebih bersemangat ya, ya. Mereka antusias sekali pada saat itu karena bahwasanya di sana selain pengalaman yang mereka dapatkan, tentunya ilmu juga mereka peroleh. Baik, wah ternyata ini selain mengaktifkan anak, juga anak itu merasa senang ya. Senang, cenderungnya anak itu senang kalau pembelajaran kontekstual atau di dunia langsung begitu. Iya, sekarang ini ke Kak Wahyu lagi ini mengenai pembelajaran jangka panjang sekarang yang kita bicarakan. Pembelajaran seperti apa sih yang kita harapkan dari anak kita dengan adanya kita memanfaatkan kebun sekolah ini? Oke ya, ini untuk pembelajaran jangka panjang dapat kita kaitkan dengan P5 Kak Slamet. Betul. Proyek penguatan profil belajar Pancasila yang nantinya kita akan membuat atau mengemas dari lahan yang ada di sekolah kita ini menjadi event yang bisa diikuti oleh seluruh siswa. Misalnya adalah market day. Dari hasil panen nanti bisa kita ajak anak-anak kita untuk kegiatan cooking class ya. Bisa juga kita langsung memaking dari hasil panen kita, langsung kita untuk dijual ya. Dari sini kita bisa melatih jiwa entrepreneur dari anak. Bagaimana sih dia memanage dari mulai biaya untuk menanam, merawat, terus jadinya berapa produk yang dihasilkan dan harus dijual dengan harga berapa. Seperti itu ya Kak Slamet ya. Wah, ternyata manfaatnya luar biasa sekali ya Kak. Jiwa entrepreneur betul-betul dilatih anak sejak dini. Wah, luar biasa. Baik, demikian kakak-kakak di rumah yang hebat perbincangan kami tentang kebun sekolah. Mari kita sudah lihat PGRI ya. Ya, baik. Hidup guru, hidup PGRI, hidup solidaritas, yes ya. Dan kami tuh dalam pantun, hijau-hijau tanaman segar di kebun sekolah kita menanamnya. Mari kita maksimalkan media di sekitar agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.